Halo, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat datang dalam pertemuan pembelajaran kita saat ini. Pada pertemuan kali ini, kita akan bersama-sama membahas tentang statistika dalam submateri ukuran pemusatan data. Sebelum kita mempelajari bagian ini, perlu saya sampaikan tujuan pembelajarannya adalah dengan mempelajari bagian ini, kamu semua dapat mengidentifikasi fakta-fakta yang terdapat dalam ukuran pemusatan data. Kamu juga harus menguasai cara-cara penyajian data, baik dalam bentuk tabel distribusi frekuensi dan dalam bentuk diagram. Dari data yang disajikan, kamu semua dapat menentukan ukuran pemusatan data. Berikut adalah materi tentang ukuran pemusatan data. Berikut adalah materi yang akan kamu pelajari pada pertemuan kali ini, khususnya pada video yang saya sajikan ini. Materinya adalah tentang statistika. Di dalam materi statistika pertemuan kali ini, kamu semua akan mempelajari tentang ukuran pemusatan data. Saya juga menyertakan materi ajar berupa konsep perhitungan dan juga contoh-contoh soal serta pembahasannya, serta tugas individu dan tugas kelompok. Rumus ukuran pemusatan data seperti yang sudah kamu ketahui dan kamu pelajari, bahwa rumusnya adalah untuk rumus rata atau mean, rumusnya adalah X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Untuk rumus modus atau data yang paling sering muncul, rumusnya adalah tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas kali D1 per D1 tambah D2. Rumus median atau nilai tengah sama dengan tepi bawah kelas median ditambah panjang kelas dikali 1/2N negatif frekuensi kumulatif per frekuensi. Contoh soal untuk menentukan rata. Dari hasil tes 10 siswa kelas 4 SDN 1 Indralaya diperoleh data 3, 7, 6, 5, 3, 6, 9, 8, 7, dan 6. Tentukan rata-rata dari data tersebut. Diketahui bahwa nilai N-nya sama dengan 10. Ditanya berapa rata-rata dari data tersebut? Jawabannya adalah kita menggunakan rumus mean atau rata yang tadi kita sudah pelajari, yaitu X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N dari XI per N. Total atau jumlah dari semua data yang diketahui adalah 60 dibagi dengan banyaknya data ada 10, sehingga rata-rata dari data tersebut adalah 6. Selanjutnya contoh soal yang kedua adalah contoh soal untuk menghitung median dan modus dari data berkelompok. Perhatikan data yang tersaji berikut. Ini merupakan data atau daftar nilai ujian dari siswa kelas 12 program IPS SMA Negeri 1 Fatuleu. Dari 40 data yang tersaji sudah disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Tentukan median dan modus dari data tersebut. Penyelesaian yang pertama, kita akan menentukan median. Jumlah data yang kita ketahui adalah 40, artinya jumlah nilai datanya adalah genap. Artinya juga bahwa median terletak di antara nilai datum ke-20 dan nilai datum ke-21. Kedua datum tersebut terletak pada kelas 73 sampai 79, yang di dalamnya adalah frekuensi terbanyak. Sehingga diperoleh untuk median, kita menggunakan rumus ME sama dengan L ditambah panjang kelas dikali 1/2N min frekuensi kumulatif dibagi dengan frekuensi, sehingga hasil perhitungannya sama dengan tepi bawah kelas modusnya adalah 72,5 ditambah 20 min 11/15 dikali panjang kelas sama dengan 7, sehingga nilai median diperoleh 76,7. Selanjutnya, untuk menentukan modus atau data yang paling sering muncul, yang pertama kita lakukan adalah menentukan kelas modus. Kelas modus didapat dari kelas yang nilai frekuensinya paling besar. Kelas modus adalah kelas yang mempunyai frekuensi terbanyak, jadi modusnya terletak pada kelas interval 73 sampai 79. Dari rumus yang kita
sudah pelajari, rumus modus adalah Tepi bawah kelas modus ditambah panjang kelas dikali D1 per D1 tambah D2. Maka modus didapat dari hasil perhitungan sebagai berikut. 72,5 yaitu tepi bawah kelas modus ditambah 10 per 10 tambah 8 dikali panjang kelas sama dengan 7. Sehingga hasil akhirnya sama dengan 76,4. Berikut adalah tugas individu dan tugas kelompok. Berharap dari konsep perhitungan ukuran pemusatan data yang sudah saya tayangkan di video kali ini, kalian semua dapat menyelesaikan tugas individu dan tugas kelompok. Berikut adalah petunjuk pengerjaan tugas individu dan tugas kelompok. Latihan soal untuk tugas individu saya masukkan dalam kegiatan belajar 1. Yang pertama, tentukan min, median, dan modus dari data tunggal berikut ini. Yang kedua, tentukan min, median, modus dari data yang disajikan dalam tabel distribusi frekuensi berikut ini. Kegiatan belajar 2 adalah tugas diskusi kelompok. Hitunglah min dari data berikut. Berikut adalah data berat badan 50 siswa SMA Negeri 1 Fatulei Kabupaten Kupang. Distribusinya adalah sebagai berikut. Tentukanlah rata-ratanya. Tugas kedua, hitunglah median dari data tentang berat badan 50 siswa SMA Negeri 1 Fatulei tersebut pada soal nomor 1. Lanjutan soal diskusi kelompok untuk nomor 3, 4, dan 5. Perhatikan pada tayangan video berikut ini. Nomor 3, tentukan modus dari data berikut ini. Yang keempat, tentukan modus dari data tentang berat badan 50 siswa SMA Negeri 1 Fatulei pada soal nomor 1. Yang kelima, tahun yang lalu gaji per bulan 5 orang karyawan dalam ribuan rupiah sebagai berikut. 480, 360, 650, 700, 260. Tahun ini gaji mereka naik 15% bagi yang sebelumnya bergaji kurang dari Rp500.000 dan 10% bagi yang sebelumnya bergaji lebih dari Rp500.000. Tentukan rata-rata besarnya kenaikan gaji karyawan per bulan. Setelah kalian menyelesaikan tugas individu dan tugas kelompok, berikut adalah rubrik penilaian pengetahuan yang akan kamu peroleh dari kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Terima kasih kamu telah mengikuti materi pada video kali ini. Saya berharap bahwa kalian dapat mengikuti materi ini dengan baik dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih. Setelah mempelajari tentang konsep perhitungan ukuran pemusatan data, yang juga di dalamnya ada contoh soal dan pembahasan yang disertakan, saya berharap kalian semua dapat memahami cara perhitungan ukuran pemusatan data berdasarkan konsep yang sudah disediakan. Saya juga berharap kalian bisa menggunakan konsep perhitungan ukuran pemusatan data dalam menyelesaikan masalah-masalah kontekstual yang berhubungan dengan statistika. Saya juga mengingatkan kalian semua untuk mengerjakan tugas individu dan tugas diskusi kelompok yang sudah ada pada video kali ini. Saya berharap kalian dapat mengerjakannya dengan baik, gunakan konsep yang sudah kalian pahami, sehingga mempermudah kalian dalam perhitungan, khususnya untuk ukuran pemusatan data. Dan saya juga mengingatkan, pada pertemuan selanjutnya, kita akan bersama-sama mempelajari tentang ukuran penyebaran data. Ini merupakan kelanjutan dari perhitungan statistika, yaitu ukuran pemusatan data. Gunakanlah konsep yang sudah ada, dan carilah referensi sebanyak mungkin tentang ukuran penyebaran data sehingga dapat mempermudah kita dalam proses pembelajaran. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar!